Tuhan, kami ada di sini Tuhan, kami berdiri di tempat ini Tuhan Yesus. Semua adalah karena kekuatan dari Engkau yang berikan kepada kami Tuhan. Kami ada di sini Tuhan karena kasih karunia yang Kau anugerahkan bagi kami. Walaupun topan badai menghantam kami Tuhan, walaupun apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, kami tetap Tuhan memandang kepadamu Tuhan Yesus. Tangan kami tetap terangkat kepadamu Tuhan. Karena pertolongan kami bukan dari orang lain, tapi pertolongan kami hanya datang dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Kasih setiamu terus menyertai kami Tuhan, kemana kami melangkah Tuhan. Pimpin kami oleh firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga kaki kami Tuhan tetap melangkah di jalan-Mu. Pimpin hati kami, pimpin kehidupan kami Tuhan, agar kami tidak keluar dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa, kami mau bersatu hati Bapa. Kami ingin Tuhan Yesus Engkau beracara di tempat ini. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Biar perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu Tuhan masuk di dalam hati kami Tuhan Yesus, tinggal di dalam hati kami, semakin bertumbuh, semakin berbuah, sehingga kami Tuhan menjadi berkat bagi yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Tuhan, beracaralah di tempat ini Tuhan, ambil alih segalanya, dan tutup bungkus tempat ini kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan Yesus terus Engkau penuhi dengan api Roh Kudus Tuhan. Kami percaya api Roh Kudus-Mu Tuhan ya terus memproses kehidupan kami. Api Roh Kudus-Mu Tuhan terus membakar hati kami Tuhan, menghilangkan segala kotoran-kotoran di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Beracaralah di tempat ini Tuhan, berkata-katalah kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan untuk saudara. Saudara merasakan jamahan Tuhan di tempat ini? Amin. Tuhan kita baik ya saudara ya. Hari yang sebut Tuhan Yesus. Oke, sebut sambil menunggu yang lain siap, kita sedikit review ya, sedikit mengingat kembali apa yang sudah kita bahas waktu bulan-bulan lalu ya saudara. Kita sudah membahas tentang meresponi Tuhan dengan benar ya, yaitu kita sudah membahas bagaimana kita harus membuka hati, bagaimana kita harus bijak dalam menentukan pilihan, dan bagaimana kita harus tetap hidup di dalam iman. Karena iman dalam Kristus, saudara ingat ada berapa poin iman di dalam Kristus? Ada 4 poin. Iman di dalam Kristus ada 4 poin. Iman kepada Kristus mendatangkan keselamatan. Iman kepada Kristus mendatangkan mujizat, kesembuhan, berkat, semuanya itu mujizat. Iman kepada Kristus membawa perubahan hidup dalam kehidupan kita. Iman kepada Kristus menghasilkan buah. Bulan lalu 2 minggu yang lalu kita baru membahas tentang menghasilkan buah ya. Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus, mereka juga membahas tentang hal yang sama, yaitu kita harus menghasilkan buah. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang. Ingat ya saudara, minggu lalu 2 minggu yang lalu kita baru bahas, pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kita untuk menghasilkan buah, terlebih dahulu kita harus bertumbuh. Bertumbuh itu jangan cuma bertumbuh tapi nggak ada buah apa-apa yang dihasilkan, tapi kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah, saudara. Ya, banyak orang yang kelihatannya kokoh, kuat dari luar, tetapi ternyata di dalamnya rapuh, tidak menghasilkan buah, tidak bertumbuh. Untuk bertumbuh kemarin itu kita sudah bahas ketika kita datang ke gereja. Siapkan hati. Siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika hati kita nggak di sini, firman Tuhan sebagus apapun, firman Tuhan sedalam apapun, segampang apapun, nggak bakal masuk ke kita. Tapi ketika kita menyiapkan hati, firman Tuhan yang simple saja bisa membuat kita merenungkan, kembali terus merenungkan. Oke, selain siapkan hati, kita juga perhatikan cara kita mendengar. Kalau kita nggak perhatikan cara kita mendengar, kalimat yang bagus, kalimat yang positif bisa menjadi yang negatif. Jadi kita harus perhatikan cara kita mendengar. Ya, dalam bertumbuh itu dalam situasi apapun, keadaan yang suka ataupun gak suka, senang ataupun gak senang, kita harus tetap kuat. Kalau kita punya akar yang kuat di dalam Kristus, kita bakal bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Oke? Kemarin itu juga kita sudah membahas tentang buah-buah pertobatan. Ada 2 buah pertobatan yang kita bahas. Yang pertama adalah karakter kita, buah roh. Kehidupan karakter kita harus menghasilkan buah roh.
Jangan kita itu tidak menghasilkan buah apa-apa, tapi karakter. Buah roh itu harus menjadi karakternya kita karena kita tidak lagi hidup dalam kedagingan. Yang kedua, bukan cuma karakternya kita yang berubah, tapi kita juga harus menghasilkan buah apa? Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, mengembangkan talenta, karunia yang Tuhan berikan, ya, mengajar, mendidik orang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, pada akhirnya saudara, hidup kita harus menjadi berkat. Kenapa? Karena kita ambil dari Lukas yang ke-7 ayat 47, perempuan yang berdosa ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia itu sadar dosanya begitu banyak itu sudah diampuni oleh Tuhan. Dia sudah menerima begitu banyak kasih sehingga dia melakukan banyak kasih juga. Jadi saudara, apakah kita menerima banyak kasih dari Tuhan? Amin. Saudara menerima banyak atau sedikit kasih dari Tuhan? Kalau saudara menerima begitu banyak kasih dari Tuhan, jadi apa yang harus kita lakukan? Banyak juga kita berbuat kasih. Siap untuk berbuat kasih? Amin. Ya, hari ini saudara saya akan bukan melanjutkan sih, topik yang baru. Judulnya God Oriented Life. Hidup yang berpusat, hidup yang terfokus pada Tuhan. Ya, lambaikan tangan saudara kalau misalnya saudara sudah merasakan kasih Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Ya, amin. Semua di sini sudah merasakan kasih Tuhan. Ya, mari kita merenungkan kembali saudara. Apakah hidup kita sudah berorientasi kepada Tuhan atau enggak? Tapi sebelumnya saudara tahu artinya berorientasi? Saya sendiri bingung saudara. Ketika waktu beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan ini God Oriented Life. Oriented itu apa? Saya sendiri itu juga nggak tahu. Kenapa tiba-tiba ada kata oriented itu dalam pikiran saya juga nggak tahu. Kemudian saya cari God Oriented Life. Apa itu artinya orientasi? Dalam bahasa Indonesia dikatakan orientasi itu peninjauan kembali untuk menentukan sikap yang tepat yang benar, ya, pandangan yang mendasari pikiran kita, fokus kita, perhatian atau kecenderungan kita. Contohnya, contoh kata nih family oriented man, artinya orang yang berpusat yang berfokus orientasinya adalah keluarga. Ya, jadi kalau misalnya kita God oriented life, berarti hidup yang berpusat, hidup yang terfokus pada Tuhan. Hari kita buka sama-sama saudara Efesus yang keempat. Efesus yang keempat ayat 17 sampai 24. Efesus yang keempat ayat 17 sampai ke 24. Siap? Jadi saya baca nomor 17, saudara 18, kita lanjut baca sampai ke 24 ya. Siap? Sudah ada di depan, saudara yang mau Alkitab silakan buka sendiri. Ya, Efesus yang keempat ayat 17 sampai ke dengan 24. Saya baca yang nomor 17. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, PR buat saudara nanti ayat yang 25 sampai selanjutnya ayat 32, saudara silakan baca sendiri itu tentang apa yang harus kita hindari. Tetapi dari Efesus yang keempat ayat 17 sampai 24 ini saya ambil ringkasannya yang tadi kita sudah baca ya. Manusia lama, bagaimana sih manusia lama ciri-cirinya? Ciri-ciri manusia lama, mereka hidup dengan pemikirannya yang sia-sia. Seperti orang yang gak kenal Tuhan. Saudara ingat ketika saudara belum menerima Yesus, bagaimana kehidupan saudara? Rusak, bobrok, jauh dari Tuhan. Nah, itulah manusia lama. Nah, saudara bandingkan pada hari ini. Saudara sudah mengenal Tuhan, saudara sudah menerima Tuhan Yesus. Ada perubahan atau enggak? Kalau saudara bilang, wah saya belum berubah. Nah,
Nah, inilah waktunya, saatnya untuk berubah. Jangan kita menjadi lagi manusia lama. Ya, kalau manusia lama itu ciri-cirinya hidup dengan pikirannya yang sia-sia. Kemudian pengertiannya gelap. Mereka nggak mengerti kebenaran. Pada saat firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni. Nah, orang yang manusia lama ini berpikir, mengampuni? Yang benar aja lu. Dia udah nyakitin begitu dalam, begitu sakit, suruh mengampuni. Namanya kita manusia apaan gitu? Ya, kita itu manusia lama. Sekarang kita adalah manusia baru. Jadi kita udah harus berubah. Pengertian yang gelap lagi udah gak ada lagi dalam kehidupan kita. Ciri manusia lama lagi, jauh hidup dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara membayangkan bagaimana kehidupan saudara dulu? Enak gak hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan? Kalau menurut manusia lama, enak banget saudara. Hari Minggu orang-orang lagi pada asik-asik, lagi pada sibuk-sibuk, siap-siap untuk ke gereja. Kalau manusia lama masih enak tidur, dengan pikirannya yang sia-sia. Ngapain sih tuh orang-orang bodoh banget ya? Mau ngapain ke gereja? Mau ngapain berkumpul-kumpul seperti ini? Aneh. Nah, itulah manusia lama. Dan kalau misalnya manusia baru yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah diubahkan oleh Tuhan, pagi-pagi berbangun, semangat, saya mau ke rumah Tuhan, saya mau ke gereja, saya mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saya ingin berkumpul dengan teman-teman bersama-sama untuk menyanyi memuji Tuhan. Saya ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Rindu untuk datang ke gereja. Itu manusia yang baru. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain lagi, mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu. Orang-orang manusia lama menyerahkan diri pada hawa nafsu. Mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ingin lakukan, mereka lakukan dengan segera, saudara. Mereka ingin mencuri, kepepet untuk mencuri, mereka mencuri. Mereka ingin membunuh, mereka membunuh. Karena manusia lama. Kemudian kalau mereka ingin melihat cewek atau misalnya cowok lain yang lebih menarik, karena mereka ingin melakukan seks, mereka lakukan seks, mereka menyeleweng, mereka bercampur, mereka berzina. Manusia yang lama akan hidup seperti itu. Tetapi kita manusia yang baru sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, lanjut lagi. Mereka akan melakukan segala macam kecemaran, perkataan kotor, segala kejahatan, segalanya yang jahat-jahat, yang kotor, kecemaran hidup mereka. Mereka tidak respect sama Tuhan. Itu adalah kita manusia yang lama. Tapi manusia yang baru, kehidupannya sudah berubah. Dikarenakan kenapa? Ini dari Efesus yang keempat ayat 17 sampai 24. Dikarenakan kenapa manusia lama? Karena kebodohan yang ada dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan menganggap segala sesuatu itu bodoh. Firman Tuhan itu bodoh karena itu adalah manusia lama. Tetapi kalau misalnya manusia baru menganggap segala sesuatu yang di luar Tuhan adalah kesia-siaan, kebodohan. Ya, kemudian apalagi dikarenakan apa? Karena kedegilan hati mereka, keras kepala. Apa yang sudah mereka tanam, pokoknya nggak bisa diubah. Pokoknya saya udah berpikiran seperti ini, nggak bisa diubah. Dulu saya juga begitu. Orang bilang Yesus adalah Tuhan, nggak bisa. Saya nggak bisa berubah. Kenapa? Karena kedegilan hati saya, keras hati saya, stubborn, keras kepala. Karena dalam pikiran saya sudah menetapkan Yesus cuma manusia, bukan Tuhan. Jadi karena kedegilan hati kita nggak bisa menerima kebenaran itu, sehingga kita hidup dalam kebodohan, kita hidup dalam kegelapan. Kemudian apalagi dikarenakan kenapa? Karena perasaan mereka sudah tumpul, mereka tidak tahu malu. Nah, saudara pernah lihat orang-orang, jangan lihat orang-orang lain deh, kita lihat kehidupan kita yang lama. Kalau saya memikirkan kehidupan saya yang lama, saya berpikir, wah, gak tahu malu banget ya Mila ya, parah banget kehidupan saya yang lama ya, gak tahu malu benar-benar. Nah, itulah karena perasaannya sudah tumpul, perasaannya tidak tahu malu lagi. Orang-orang lain kalau mau melakukan segala sesuatu, mereka ada, kalau orang dalam Tuhan ya, mereka berpikir, oh, dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini, jangan, saya nggak bisa melakukannya. Tetapi orang-orang manusia yang lama ini, orang-orang duniawi ini, apa yang mereka ingin lakukan, mereka lakukan. Nggak tahu malu, ya sudahlah, orang lain ketahuan, emang gue pikirin, melakukan segala sesuatu yang mereka mau. Nah, ini saudara, manusia lama ini fokus hidupnya hanya pada kedagingan, memuaskan segala sesuatu berdasarkan keinginannya, hawa nafsunya. Di Galatia yang kelima, saudara bisa baca ya, minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah pernah bahas. Saudara, hari ini saya ingin mengambil satu contoh tentang uang. Ya saudara, tentang uang. Karena uang ini ya semuanya saya percaya uang ini bisa menjadi berkat buat kita, bisa menjadi kutuk buat
Alkitab. Tapi topik ini menarik saudara. Nah, saya mau mengajak saudara ya hari ini supaya saudara nggak ngantuk karena cuaca begitu enak untuk tidur. Saudara ada di sini, saudara luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus dulu, ya. Saya mau mengajak saudara untuk berteka-teki. Tapi begini saudara ya permainannya. Saudara harus mendengar ceritanya sampai selesai. Kemudian kalau udah dikasih pertanyaan, saudara jawab. Tapi jangan dijawab di tengah-tengahnya ya. Begini. Ini jadi saya akan menceritakan satu orang tokoh di Alkitab. Dia ini melayani seorang nabi, tapi hidupnya fokus pada uang. Ya, sewaktu ada panglima datang kepada nabi itu untuk mencari kesembuhan, dia ini mencari kesembuhan. Bujangnya ini yang menyampaikan pesan nabi itu kepada panglimanya. Kemudian panglimanya itu sembuh. Panglimanya itu udah dari tempatnya, dia membawa talenta perak, dia membawa emas, dia membawa pakaian untuk dipersembahkan kepada nabi itu kalau udah bisa sembuh. Dan ternyata nabi itu nggak mau terima. Kemudian panglima itu pulang. Tapi si bujangnya ini yang suka dengan uang, yang senang dengan uang, fokusnya dia hidup dengan uang, dia kejar si panglima itu. Dia bilang, "Panglima, ada tamu mau datang ke rumah tuanku jadi nggak enak. Nah sekarang bisa nggak dapat bagiannya?" Akhirnya diberi beberapa bagian kepada bujang itu. Dan bujangnya itu nggak kasih ke tuannya, nggak kasih ke nabi itu. Dia bawa pulang ke rumahnya disimpan. Nah sewaktu dia bertemu dengan nabi itu, dengan tuannya, nabi itu udah tahu. Dan nabi itu nanya kepada dia, ke bujangnya, "Apa yang kamu lakukan?" Dia cerita dia berbohong. Dan kemudian karena kebohongannya itu, karena dia cinta pada uang, akhirnya penyakit si panglima itu ada pada dia dan sampai keturunannya, anak cucunya. Nah, saudara siap untuk pertanyaannya ya? Pertanyaannya saudara, siapakah bujangnya ini? Ayo jawab. Om Jack udah tahu. Nggak ada yang tahu nama bujangnya ini? Siapakah dia? Oke, saya ubah lagi pertanyaannya. Siapa nabi yang dilayaninya? Nah, itu panglimanya nak aman. Nah, bujangnya namanya siapa? Ayo. Bujangnya namanya siapa? Om Jack udah tahu tuh, udah senyum-senyum. Bujangnya namanya Gehazi. Saudara ya, satu buat saya. Oke, nabi yang dilayaninya siapa? Ayo. Siapa? Ayo kenceng. Om Jack udah benar tuh. Ayo kenceng, siapa? Nabi yang dilayani oleh Gehazi. Waduh, kita perlu baca Alkitab lagi nih. Yang kalau misalnya kalau keluarga silakan nanti kita pendalaman Alkitab yang lebih lagi. Benar-benar. Oke, nabi yang dilayani adalah Nabi Elisa. Ya, saudara. Oke, saudara kita perlu belajar lagi. Teka-teki lagi. Satu kali lagi. Ada satu kali lagi, saudara. Silakan. Saudara kalau misalnya mau cari silakan cari dulu ya. Saya akan kasih lagi seperti yang tadi cerita dan saudara cari. Oke. Orang ini ada di dalam 3 kitab. Matius, Markus, dan juga Lukas. Mereka sama-sama menceritakan tentang orang ini. Tetapi kita mau ngambil tentang Matius. Ada di pasal berapakah ini ya? Tunggu sampai pertanyaan selesai. Oke, dia adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang masih muda. Dia datang kepada Yesus. Ya, dia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal?" Nah, Yesus jawab, "Turuti perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta, hormati orang tuamu dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Oh, terus orang itu bilang, "Oh, itu semua sudah saya lakukan." Dan Yesus jawab, "Kalau kamu mau sempurna, jual semua milik kamu, berikan pada orang miskin, datang kepadaku dan ikuti aku." Nah, orang itu sedih dengarnya. Kemudian dia pergi dengan sedihnya. Karena dia punya banyak hartanya. Dia gak rela jual hartanya. Oke, pertanyaannya saudara. Dalam Matius. Ya, tunggu. Dalam Matius berapakah ayat ini, pasal ini? Jawab. Matius berapa? Matius berapa? Oh, senyum-senyum lagi tuh om. Waduh, cuma om Jack doang ya senyum-senyum. Yang lainnya ayo, Matius berapa? Jawab. Benar-benar. Kalau misalkan keluarga kita harus lebih lagi dikencarin lagi nih. Waduh, Matius yang ke 19 ya.
Aduh, pulang saudara baca lagi ya. Nanti di Komsel benar-benar kita digembleng lagi nih, harus nih. Ya, jadi saudara, thank you. Jadi bagi manusia saudara tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Ya, jadi ini saudara, ini ada dua kisah. Bagaimana orang begitu cintanya dengan uang sampai dia itu nggak rela melepaskan uangnya untuk ikut dengan Tuhan. Ya, ini harus menjadi manusia yang lama kita, yang dulu hidupnya fokus pada uang. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, akan kejahatan adalah cinta uang. Demi uang banyak orang menyimpang dari iman. Nah, demi uang mereka menyiksa diri dengan berbagai banyak kesedihan, dengan banyak kedukaan. Ya, kita memang butuh uang. Siapa sih yang di sini nggak butuh uang? Siapa yang di sini nggak butuh uang? Coba angkat tangan, jadi ntar uangnya saya ambil gitu ya. Siapa yang di sini nggak butuh uang? Kita butuh uang, saudara. Tapi Alkitab mengatakan jangan kita menjadi hamba uang, menggeser kedudukan Tuhan. Kita nggak bisa menempatkan Tuhan sebagai yang keberapa dan Mammon uang yang pertama gitu, nggak bisa. Ya, contohnya seperti ini, saudara. Jangan, kita harus mencukupi apa yang sudah kita miliki. Jangan dipaksa. Maksudnya contohnya begini. Saudara kalau punya uang cuma cukup buat makan ayam, saudara jangan nekat ya, jangan dipaksa untuk beli lobster. Jangan dipaksa untuk beli truffle. Saudara tahu truffle? Pernah makan truffle? Itu seperti mushroom. Truffle yang kita saya nggak pernah makan sih. Gitu ya. Seperti mushroom. 100 gramnya aja katanya itu truffle itu 100 gram sekitar $200. Saudara bisa bayangkan berapa mahal itu truffle. Ya. Kalau punya uang cukup untuk makan ayam, jangan dipaksa untuk makan truffle, jangan dipaksa untuk makan lobster. Ya. Kalau punya uang cuma cukup untuk beli mobil Honda, jangan saudara paksa diri untuk beli Lamborghini, untuk gaya-gayaan. Atau mungkin saudara punya uang pas-pasan cuma buat beli Gucci, soalnya saudara banyak Gucci ya, Gucci yang lagi sale pula gitu ya. Itu saya hobinya tuh. Kalau lagi kira sale gitu, wah saya hobi beli, tapi nggak dipakai. Nah, kalau saudara punya uang pas-pasan cuma untuk beli Gucci yang lagi sale, jangan sok-sokan, jangan dipaksa untuk beli Hermes cuma untuk gaya-gayaan. Saudara tahu harga Hermes berapa? 50.000, puluhan ribu dolar, saudara. Jadi kalau misalnya apa yang kita punyai, kita miliki, kita jangan menjadi hamba uang hanya untuk memuaskan apa yang kita mau. Karena justru karena gengsi banyak manusia, saudara, menjadi hamba uang. Anak-anak muda, kalau kita baca berita anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang demi tas branded, mereka rela menjual dirinya. Mereka mencari sugar mommy, sugar daddy. Yang cowok jadi cari sugar mommy, yang cewek jadi cari sugar daddy. Banyak orang yang ingin, walaupun beda umurnya seperti anak muda dengan cicit buyutnya kali ya, jauh banget begitu. Mereka nggak peduli, yang penting apa yang mereka mau mereka dapat. Banyak orang yang sudah kehilangan harga dirinya karena uang. Ya, kalau kita baca lagi, saudara, banyak orang yang demi uang mereka melakukan segala cara untuk bisa menyenangkan nafsu keuangannya, saudara. Orang yang ingin berjudi, mereka ingin menang. Sewaktu mereka menang, mereka happy, kemudian berfoya-foya. Tapi mereka kalah, mereka jatuh lebih dalam dan lebih dalam lagi, saudara. Mereka mencuri, mereka marah, menjadi pemarah, sedikit-sedikit marah karena uangnya udah habis. Mereka menjadi peminum, mereka menjadi orang, akhirnya keluarga berantakan, bercerai segala macam karena berjudi, karena ingin kaya, karena ingin uang, menjadi hamba uang. Jadi saudara, cukupkan apa yang ada pada kita. Kalau saudara punya lebih, diberkati lebih, it's okay, kan ada yang pada kita, bukan karena yang nggak ada pada kita. Cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Percaya, soal Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita. Amin. Alkitab mengatakan jumlah rambut di kepala kita pun dihitung, terhitung semuanya oleh Tuhan. Burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi hidup kita, apalagi manusia, kita semua yang diciptakan lebih berharga, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi pusatkan perhatian kita pada Kristus. Fokus hanya pada Kristus, saudara. Tapi bukan berarti, wah Tuhan pelihara hidup saya nih,
Jadi hidup saya cuma makan, tidur, ya, nggak ngapa-ngapain. Itu juga salah, saudara. Alkitab juga mengatakan, makanya kita perlu bijak, ya. Alkitab juga mengatakan, satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ayat yang lain juga mengatakan begitu. Siapa yang tidak mau bekerja, janganlah makan. Ya, jadi saudara nggak bisa hidup kita cuma makan tidur. Ya kecuali saya yang sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Makan tidur tapi nggak bekerja juga ada Sabtu Minggu. Nah, jadi dari mana kita bisa belajar tentang kehidupan ini? Dari mana kita bisa belajar supaya hidup kita itu bisa berorientasi pada Tuhan, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan? Gak ada sumber yang lain, saudara. Saudara bisa baca banyak buku, tetapi sumber dari segalanya cuma satu, yaitu Alkitab ini. Yaitu Alkitab. Alkitab ini adalah kompas buat kita, orang-orang yang gak tahu arah. Kompas buat kita untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita supaya bisa berorientasi kepada Tuhan, bisa terpusat pada Tuhan, bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Cuma dari Alkitab ini sumbernya, saudara. Jadi saudara, hari ini kita masuk lagi ke dalamnya. Kenapa hidup kita harus berorientasi kepada Tuhan? Kenapa hidup kita harus terfokus pada Tuhan? Yang pertama, saudara, karena hari-hari adalah jahat. Kita buka dalam Efesus yang kelima. Efesus yang kelima, ayat yang ke-16. Kenapa hidup kita harus berorientasi pada Tuhan? Harus terfokus pada Tuhan. Oke, yang pertama, Efesus yang kelima, ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Pada saat saudara buka handphone, sekarang ada yang punya beli koran lagi, nggak ada ya? Saudara buka handphone, baca berita, apa yang saudara baca? Beberapa tahun yang lalu, mungkin ya 4-5 tahun yang lalu, waktu ISIS yang lagi sedang merebak gitu ya, ISIS. Pas buka handphone, kirimin kepala orang dipenggal. Kirimin videonya juga, bagaimana orang disuruh mengakui dan kemudian habis mengakui dipenggal kepalanya. Sampai sekarang saya melihat video itu masih ada dalam pikiran saya. Bagaimana tuh orang tuh dipenggal kepalanya seperti potong kepala ayam begitu, tahu nggak? Wah, waktu kita buka handphone kita, banyak kirim-kiriman foto, banyak video-video tentang teroris. Sekarang lagi kita buka handphone kita, COVID di mana-mana. Negara ini puluhan, waktu bulan 3, bulan 4. Negara ini puluhan ribu orang mati. Negara yang ini puluhan ribu orang kena penyakit COVID. Kita buka itu semua membuat kita takut karena hari-hari ini adalah jahat. Benar, saudara? Belum lagi yang seperti hal-hal yang lain, kriminalitas. Di mana-mana kita baca pembunuhan, orang tua membunuh suami membunuh istri dan anak-anaknya semuanya di dalam kamar mandi. Kalau di Amerika sana banyak tembak-tembakan, tembak semuanya satu keluarga karena nggak bisa menghadapi frustasi hidup. Oh, baru-baru ini kalau nggak salah tahun lalu atau tahun ini ya, di Melbourne atau Brisbane, suaminya membakar istri dan anak-anaknya di dalam mobil itu. Nah itu kalau kita baca, hari-hari ini adalah jahat, saudara. Kita melihat begitu banyak kriminalitas di mana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, segala macam. Orang-orang itu menjadi buas dan semakin buas. Ada kalimat dalam bahasa Latin, saya baca waktu SD juga saya udah pernah belajar. Ini dia bahasa Latinnya berkata begini, Homo homini lupus. Saudara pernah mendengar itu? Waktu SD saya udah dengar, saudara. Homo homini lupus. Artinya adalah manusia yang menjadi serigala bagi manusia lain. Jadi kita hidup di antara manusia-manusia yang mempunyai sifat serigala, sifat binatang di dalam kehidupannya, saudara. Yang gak mengenal belas kasihan. Serigala itu dia bisa saling membunuh. Saling membunuh hanya cuma karena memperebutkan makanan. Serigala itu bisa membunuh cuma untuk memperoleh daerah kekuasaan. Nah, ini dikatakan Homo homini lupus itu manusia di luar Tuhan itu buas, liar. Tapi mari kita, saudara, manusia yang sudah di dalam Tuhan, yang hidupnya berorientasi pada Tuhan, kita sudah mematikan manusia lama kita. Kita sudah mematikan keinginan daging, termasuk serigala di dalam kehidupan kita ini, saudara. Sehingga manusia di dalam Tuhan lagi, kita tidak menjadi lagi Homo homini lupus. Kita tidak menjadi lagi pemangsa manusia yang lain, tapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, jadi adakah Tuhan di dalam kehidupan kita atau enggak? Itu adalah pertanyaan yang kita renungkan nanti malam ya. Oleh sebab itu, saudara, dikatakan di ayat di bagian sebelumnya,
Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita baca ayat yang ini deh, dari 15 sampai ke 17. Efesus yang kelima ayat 15 sampai ke 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang paling penting, saudara. Kalau hidup kita tidak mengerti kehendak Tuhan, sudah kita menjadi serigala bagi orang lain. Kita ganas, kita garang, seperti yang di dalam Efesus yang keempat yang ayat yang di bawah-bawahnya itu terakhirannya. Kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup semau dan segala macam, pemberontak. Saudara mau baca lagi di dalam dalam 2 Timotius. 2 Timotius yang ketiga, bagaimana keadaan manusia akhir zaman. Ya, mencintai dirinya sendiri, hamba uang, pembual, sombong, pemfitnah, pemberontak, segala macam, tidak mengasihi, tidak mau berdamai. Semuanya kalau misalnya saudara baca, saudara kita berdoa. Pada waktu kita membaca keadaan manusia akhir zaman itu, Tuhan ubahkan saya. Jangan sampai saya memiliki salah satu sifat yang seperti ini, Tuhan. Karena ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman yang dituliskan di Alkitab. Dan memang kita lihat pada kenyataannya di sekeliling kita orang-orang seperti itu. Jadi saudara, mari kita minta kepada Tuhan. Mari hidup kita berorientasi kepada Tuhan, fokus pada Tuhan. Minta Tuhan ubahkan supaya jangan sampai kita menjadi manusia pada akhir zaman ini yang mempunyai sifat-sifat yang dibenci oleh Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara, inilah mengapa hidup kita harus terfokus pada Tuhan, harus berorientasi kepada Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa hidup kita harus berorientasi kepada Tuhan? Karena Alkitab mengatakan dalam Yeremia 17, silakan buka Yeremia yang ke-17. Yeremia ke-17 ayat 5 sampai ke 8. Yeremia ke-17 ayat 5 sampai ke 8. Saudara baca yang ke-5, saya baca yang ke-6. Oke? Siap? Yeremia yang ke-17 ayat 5 sampai ke 8. Sudah siap? Yeremia 17. Oke, siap. Saudara baca yang ke-5. Saudara mulai dulu ya. Yeremia ke-17 ayat yang ke-5. 1, 2, dan 3. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, minggu lalu udah dibahas sedikit sama Om Jack, dan juga saya ingin membahas sedikit lagi tentang ini, saudara ya, firman Tuhan. Pertama dikatakan sini, beginilah firman Tuhan. Saudara tahu begini, kalau Tuhan udah berfirman, beginilah firman Tuhan. Saudara, kita balik lagi ke Kejadian yang ke-1. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, terang menjadi. Hari kedua, jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Hari ketiga, tumbuh-tumbuhan bertumbuh dari akar, keluar tunas, pohon-pohon, semuanya jadi. Berarti saudara, ketika Tuhan sudah mengatakan firman Tuhan, berarti itu ada power, ada kuasa. Ada kuasa. Ketika Tuhan berfirman, sesuatu terjadi. Ya, jadilah terang, semuanya jadi. Semua kita udah baca itu ya. Tuhan berkuasa, saudara. Firman Tuhan itu berkuasa menciptakan, dan juga firman Tuhan berkuasa menghancurkan. Firman Tuhan itu bisa mendatangkan kutuk. Firman Tuhan itu juga bisa mendatangkan berkat. Mana yang saudara pilih? Menjadi kutuk, saudara, kalau kita itu mengharapkan manusia atau diri sendiri, sehingga kita menomorduakan Tuhan. Oke, contohnya begini. Saya mengharapkan A untuk membantu saya. Sampai-sampai A itu posisinya number one, mengganti posisinya Tuhan. Jadi saya bilang, waduh, A pasti bisa nolong saya. A gitu. Tapi kita lupa, kita harusnya berdoa begini. Tuhan,
engkau tetap adalah pengharapanku. Saya percaya Tuhan pasti bisa menolong saya melalui berbagai cara. Entah itu melalui A, B, C, D, E, sampai 1, 2, 3. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Nah, jadi saudara jangan mengandalkan diri sendiri. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi, oke, kita lanjut lagi ayat yang ke-6 tadi dikatakan, semak bulus di padang belantara. Ini keadaan yang gak enak saudara. Pada waktu siang kepanasan, pada waktu malam terlalu dingin sekali saudara. Tidak banyak buah yang dihasilkan di padang belantara. Nah, apa yang dikerjakannya berarti susah mendatangkan hasil. Ini adalah orang-orang yang terkutuk. Ya, padang asin, tanahnya susah dikerjakan karena asinnya itu terlalu asin. Jadi intinya saudara, intinya dari ayat yang ke-5 dan ke-6, intinya adalah orang yang mengandalkan diri sendiri, orang yang mengandalkan kekuatannya diri sendiri, orang lain terkutuk. Mereka tidak akan melihat hasil yang baik. Mereka susah payah bekerja, susah menghasilkan buah. Itulah orang yang mengandalkan diri sendiri. Tetapi ayat yang ke-7 dan ke-8, ya, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, diberkati dalam keadaan apapun saudara, karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia tidak khawatir, semuanya apa yang dikerjakannya akan menghasilkan buah. Amin. Di dalam keadaan yang sempit, susah sekalipun, dia tetap bisa menghasilkan buah. Ya saudara, jadi alasan yang kedua, kenapa hidup kita harus berorientasi kepada Tuhan? Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga saudara, kita buka lagi Yesaya ke-55. Yesaya yang ke-55, Yesaya ke-55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Oke, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, alasan yang ketiga kenapa kita harus hidupnya berorientasi kepada Tuhan, karena tidak ada rancangan yang lebih sempurna daripada rancangan Tuhan. Amin. Amin. Gak ada yang tahu kan masa depan kita seperti apa? Ya, gak ada yang tahu apa masa depan kita 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 50 tahun ke depan. Mungkin saya nanti umurnya 90 atau 100. Gak ada yang tahu masa depan kita seperti apa saudara, selain daripada Tuhan. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Yang awal dan akhir dari segala sesuatu, termasuk juga hidup saudara dan saya. Dia awal dan akhir dari kehidupan kita. Sewaktu kita menjadi benih anak, benih yang kecil sekalipun, orang tua kita nggak tahu kalau kita itu hadir di dalam perut kita, perutnya mereka. Tapi Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah menenun kita, Tuhan sudah mempunyai rancangan yang luar biasa buat kita. Sewaktu kita menjadi papa anak, apalagi kita sudah tua, putih rambut kita, jalannya pun udah susah segala macam, tapi Tuhan mengatakan Tuhan akan menggendong kita. Luar biasa nggak Tuhan kita? Luar biasa nggak Tuhan kita? Ya. Bahkan Ayub sendiri pun mengakui saudara. Ayub, ya saudara, dia mengatakan seperti ini. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengakui rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal. Walaupun saudara kan tahu kan betapa susahnya, betapa luar biasanya penderitaan yang dialami oleh Ayub. Siapa yang mengalami seperti Ayub? Tidak ada. Dan pada akhirnya dia mengatakan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu ya Tuhan. Ya tidak ada rancanganmu yang gagal. Saudara, tahun lalu saya berencana tahun ini bulan 1 waktu bulan 1 saya udah ke Korea. Bulan 7 rencananya udah beli tiket semuanya saudara, mau ke Indonesia, mau puas-puasin dengan kuliner Indonesia yang enak ya. Bulan 7 ini mestinya kita berangkat, tapi akhirnya batal. Nggak ada yang tahu kan rencananya bisa batal begini. Tahun lalu juga saya sudah berencana, akhir tahun ini, Natal, setelah semua acara beres semuanya, saya akan pergi, saya dan keluarga dan juga mertua, akan pergi ke US dan Kanada. Di Kanada, kita akan sewa mobil untuk keliling-keliling pergunungan yang indah itu, saudara, melihat Niagara Falls segala macam. Saya sudah merencanakan segala macam itu, tapi tahun ini akhirnya semua gagal. Natal
tahun baru kita punya rencana berapa bulan yang lalu, oh nanti border dibuka. Jadi tahun baru kita habis semuanya di sini, nanti kita berangkat selama 2 minggu lebih lah gitu. Kita nginep-nginep di perjalanan untuk mana? Ke Gold Coast selama seminggu, nanti ke Gold Coast. Dan ternyata sampai sekarang border pun belum dibuka untuk kita, cuma untuk New South Wales bagian atas. Jadi nggak ada yang tahu masa depan kita itu seperti apa, bagaimana, nggak ada yang tahu dengan pasti, saudara. Di dalam masa-masa ini kayaknya semuanya berkabut, kita nggak bisa melihat ke depan seperti apa. Ya, tapi itulah saudara, rancangan manusia bisa gagal, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Pada waktu SMP saudara, waktu SMP, SD dulu lah, SD. Waktu SD, saya tuh tergila-gila dengan alam semesta ini. Betapa luar biasanya ya alam semesta ini. Dengan matahari di tengah-tengah, Merkurius, Venus, bumi, terus Mars dan Jupiter dan Saturn segala macam sampai ke Pluto. Betapa luar biasanya ini. Alam semesta ini. Itu masih galaksinya kita. Belum alam semesta Andromeda yang lain segala macam, Milky Way. Saya tergila-gila dengan itu saudara. Sampai saya itu punya cita-cita ingin jadi astronot waktu SD. Dan itu gagal saudara. Oke, naik SMP. Naik SMP saya sekolah. Saya suka banget sama biologi. Dan saya itu punya rencana untuk menjadi dokter kandungan. Dan akhirnya gagal juga rencana saya itu untuk menjadi dokter kandungan. Waktu SMP saya dimasukin dengan paksa ke SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Akuntansi ya, akuntansi. Nah, habis itu saya pikir oke, saya sekolah SEMEA. Saya mungkin akan menjadi seorang akuntan yang hebat nanti ya. Akuntan saudara. Dan itu juga gagal saudara. Dokter gagal, astronot gagal, akuntan gagal. Nah, itu membuktikan kalau misalnya manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ada pemikiran saya untuk berdiri di sini menjadi pengkhotbah? Nggak ada. Nah itulah yang Tuhan rancangkan. Saudara, kita baca dalam Yakobus yang keempat. Yakobus. Ini yang kita pelajari. Sesudah bertobat baru belajar. Ya, Yakobus yang keempat ayat 13 sampai ke 17. Penting ini sekali saudara untuk masa depan kita ya. Yakobus yang keempat ayat 13 sampai ke 17. Saya bacakan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah saudara, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Apapun yang kita rencanakan untuk masa depan kita, langkah-langkah kita ke depan, jangan lupakan Tuhan. Jangan ambil keputusan berdasarkan pemikiran sendiri, atau mungkin berdasarkan orang lain bilang ini, bilang itu. Jangan ambil keputusan berdasarkan itu, tapi ikut sertakan. Posisikan Tuhan selalu nomor satu di dalam perencanaan kita. Apa yang ingin Tuhan kerjakan, semuanya untuk kebaikan kita. Saudara Yusuf, saya ambil satu kisah ini Yusuf saudara. Dia itu waktu umur 17 masih sangat muda, dia sangat disayang oleh bapaknya karena dia itu suka mengadu. Ya inilah orang-orang yang suka mengadu ya, tapi disayang sama bapaknya. Dia mengadukan kejahatan saudara-saudaranya kepada bapaknya. Jadi dia itu sangat disayang oleh bapaknya, Yakub. Tetapi saudara-saudaranya membenci dia. Nah kemudian apalagi dia dapat mimpi, berkas-berkas gandumnya berdiri tegak. Berkas-berkas gandum saudara-saudaranya semua 11 itu menunduk dan menyembah kepada dia. Dia tambah dibenci lagi saudara. Kemudian dia mimpi lagi, matahari, bulan dan 11 bintang semua menyembah kepada dia, sujud menyembah dia. Nah setelah itu saudara-saudaranya tambah iri lagi saudara. Kemudian dia ingin dibunuh, tetapi atas sarannya Ruben, dia akhirnya dilempar ke dalam sumur kosong. Dan atas sarannya Yehuda, kemudian dia itu dijual
ke saudagar-saudagar pedagang-pedagang Midian. Nah, dari orang pedagang Midian dibawa ke Mesir, dijual di Mesir, dia bekerja di rumah Potifar sebagai Potifar, mengurus rumah tangganya Potifar semuanya. Nah, setelah itu dia, saudara tahu ceritanya, dia difitnah, dia dirayu kan oleh istrinya Potifar, tapi dia tetap maju. Dan kemudian dia dipenjara. Dia menafsirkan mimpi. Habis menafsirkan mimpi, 2 tahun dia dilupakan. Kemudian dia baru diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Saudara, saya mau tanya, masa waktu dia di penjara, apakah dia ada pikir waktu dia bilang kepada saudara-saudaranya waktu dia masih muda, dia bilang matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada dia. Apakah dia berpikir kalau nanti dia akan dipenjara? Enggak. Apakah dia berpikir, oh nanti saya akan hidup enak selamanya dan saya akan memerintah atas semua saudara-saudara saya? Apakah jalan hidupnya seperti itu? Dan ternyata dia harus dijual sebagai budak. Dia harus dipenjara. Dan kemudian dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, di suatu tanah yang asing. Nah, begini saudara, jadi ceritanya saudara ya. Dalam menjalani kehidupan kita, dalam merencanakan masa depan kita, kita pegang Tuhan, apa yang telah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf, dia juga pegang mimpi yang Tuhan berikan kepada dia. Makanya pada waktu dia melewati semua yang di dalam penjara sekalipun, sebagai budak sekalipun, dia tetap kuat, dia tetap pegang itu. Sampai akhirnya saudara-saudaranya, papanya, dan juga semua saudara-saudaranya dikumpulkan bersama-sama dengan dia di tanah Mesir, dipelihara hidupnya. Sewaktu papanya mati, saudara-saudaranya berpikir, waduh, papa kita udah mati nih, yang mengikat ini kita sudah mati. Jadi pasti si Yusuf ini akan membalas dendam. Kita ini, aduh, gimana hidup kita? Mereka datang kepada Yusuf, mereka menyembah, mereka bilang, biarlah kita menjadi budaknya engkau. Tapi apa kata Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20? Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengatakan seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ini yang dipegang oleh Yusuf. Dia walaupun menghadapi berbagai banyak penderitaan, proses yang begitu susah, dia tetap berpegang teguh pada Tuhan yang sudah memberikan dia mimpi itu. Jadi inilah penting, sangat-sangat penting saudara. Sangat-sangat penting kita mengakui Tuhan, hidup berorientasi kepada Tuhan, terfokus pada Tuhan. Karena kita nggak tahu rancangan di depan itu akan terjadi apa. Tapi kita percaya rancangan Tuhan jauh lebih sempurna daripada rancangan kita. Ya, Yusuf, dia pemegang apapun yang terjadi dalam kehidupan dia, Tuhan sudah berjanji untuk menjadikan dia memberikan dia mimpi itu, dan dia pasti, Tuhan pasti akan menggenapinya. Dia pegang itu saudara. Meskipun untuk sampai ke sana, dia perlu melalui jalan-jalan yang berliku-liku, dia perlu melalui jalan yang berbatu-batu, dia perlu dilemparin segala macam, tapi dia tahu dia akan tetap ke sana. Ya saudara, Roma yang ke-8, ayat penutupan Roma yang ke-8. Roma ke-8 ayat 28. Ini sudah menjadi ayatnya favorit kita ya saudara. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saya jadi saudara di Alkitab saya atau mungkin di handphone saudara, kasih highlight bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, saya pegang selalu ayat ini. Apakah saya mengasihi Tuhan? Kalau saya mengasihi Tuhan, walaupun pada saat ini saya menghadapi masalah apapun juga, saya percaya semuanya untuk kebaikan saya. Karena Alkitab sudah mengatakan, Roma yang ke-8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan stop, lanjut lagi. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan saudara, dalam keadaan penderitaan apapun, dalam masalah apapun juga, dalam situasi apapun juga, kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan saya. Amin. Oke, jadi saudara, ini yang kita pelajarin hari ini. Saya undang para musisi untuk maju.
Jadi ini yang kita pelajari pada hari ini, saudara, mengapa hidup kita harus berorientasi kepada Tuhan. Karena yang pertama, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita nggak tahu manusia-manusia bisa menjadi jahat. Manusia-manusia akhir zaman begitu bobrok. Hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu kita perlu berorientasi kepada Tuhan. Yang kedua, karena kita tidak bisa mengandalkan manusia atau kekuatan diri sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, karena akan menjadi tertutup, saudara. Lebih baik mengandalkan Tuhan yang mendatangkan berkat. Ya, jadi yang ketiga, saudara, mengapa hidup kita harus berorientasi kepada Tuhan? Yang ketiga, karena tidak ada rancangan lain yang lebih sempurna daripada rancangan Tuhan. Saudara bisa mempunyai, saudara datang kepada seorang life planner, ya, ada nggak di sini ada pekerjaan life planner nggak ya? Orang yang merancangkan kehidupan saudara gitu ya. Dan nanti tahun depan, tahun 2021 saudara harus begini. Tahun 2022 mungkin saudara udah waktunya married, akan menikah. 2023 saudara punya anak satu. 2024 saudara punya anak kedua. Saudara 2025 istirahat dulu. Saudara mungkin bisa menyewa seorang life planner yang luar biasa hebat untuk kehidupan saudara, tetapi tidak bisa mengalahkan rancangan Tuhan yang sempurna. Jadi rancangan Tuhan yang paling sempurna kita percaya. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan satu lagu yang berpusatkan kepada Tuhan, dan kita nyanyikan semuanya ya. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami telah belajar bahwa hidup kami harus berfokus pada Engkau, harus berorientasi padamu Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan Yesus hidup di luar Engkau, karena kami tahu hidup di luar Engkau adalah kebinasaan, adalah kematian. Kami mau tetap hidup di dalam Engkau. Biarlah mata kami, hati kami, hidup kami, semuanya Tuhan terfokus hanya padamu Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi Tuhan, di masa-masa mendatang sekalipun, kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang jauh lebih sempurna daripada segalanya. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan mampu menghadapi dunia yang semakin jahat ini Tuhan, tapi dengan kekuatan dari Engkau Tuhan, kami bisa tetap berdiri di sini Tuhan Yesus. Kami tidak akan bisa Tuhan Yesus mengandalkan manusia, tidak bisa mengandalkan orang lain ataupun kekuatan kami sendiri yang terbatas. Tapi kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala hal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pusat dari segala kehidupan kami. Biarlah mata kami, hidup kami semuanya terfokus hanya padamu Tuhan Yesus. Hidup kami terorientasi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan hanya hidup kami Tuhan, tapi gereja ini juga Tuhan Yesus, semuanya berpusat padamu Tuhan Yesus. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang layak menerima segala pujian, syukur dan hormat. Engkau Tuhan yang mencurahkan berkat anugerah-Mu di tengah-tengah kami semua Tuhan Yesus. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracara dan terus beracara dalam hidup kami. Saudara, mari kita berdiri dan nyanyikan lagu ini dengan segenap hati saudara. Jesus
Kami pulang ya Tuhan Yesus. Kami pulang membawa satu perenungan bahwa kami harus menempatkan Engkau di atas segalanya. Kami harus memposisikan Engkau di atas segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, walaupun hari-hari adalah jahat, walaupun Tuhan orang-orang di sekeliling kami mengecewakan kami, walaupun penderitaan silih berganti menghantam kami, tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang kebaikan bagi masa depan kami, rancangan yang penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bukan hanya hidup kami pada saat ini Tuhan, tapi seluruh keturunan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa di atas segalanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak menerimanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan dan luar